Kalian yang klik video ini gue anggap sudah nonton video gue yang sebelumnya. Karena konteks dari video ini akan sangat berhubungan dengan konteks video yang itu. Gue tahu banyak di antara kalian yang khawatir mengenai perkembangan AI yang nantinya akan memperparah jumlah pengangguran yang ada di dunia ini. Gak cuman di Indonesia, tapi di dunia. Banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Dan di video kali ini gue akan sharing ke kalian kalau kita sebenarnya masih dikategorikan beruntung tinggal di Indonesia. Kita tinggal di negara berkembang, bukan negara maju. Well, sebenarnya agak sedih sih gue bisa bilang itu. Cuman, ya gue bakal sharing opini gue pribadi di sini mengenai pekerjaan apa yang akan digantikan sama AI dan pekerjaan apa yang akan tetap kuat di tahun depan hingga tahun 2030 di Indonesia. Gue juga akan sharing opini pribadi gue apa yang bisa kita lakukan dan perubahan apa yang boleh kalian pertimbangkan untuk bisa stay, survive, bersaing dengan robot-robot ini. Halo semuanya, gue Josh Gultom. Selamat datang lagi di channel pribadi gue. Kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram atau TikTok dengan nama Josh Rafge juga. Kalian bisa bantu channel ini dengan sekedar komen dan like video ini, atau kalian juga bisa join membership di channel ini dengan cara klik tombol gabung di sebelah tombol subscribe. Seperti nama-nama orang yang ada di samping ini sudah gabung membership di channel ini. Thank you so much guys, udah mau gabung. Kalian adalah orang-orang yang terus pushing gue untuk terus bikin video. Dengan kalian gabung, kalian juga bisa dapetin akses ke video-video yang belum tayang duluan, terutama kalau kalian masuk ke level 2 VIP. Kalau kalian ambil yang paling murah di level 1, kalian bisa nonton video yang belum tayang, tapi hanya beberapa jam sebelum tayang ke publik. Kalian juga bisa dapetin logo khusus di setiap kali kalian komen. Dan gue bisa dengan mudah notice kalian dan gue bisa reply komen kalian. Khusus di video ini gue juga mau bagi hadiah untuk kalian untuk ngerayain 50.000 subscribers. Thank you buat semua yang udah subscribe dan semua dukungan-dukungannya. Gue akan bagiin duit 800.000 ke satu orang pemenang di akhir video ini. Kalian cuma perlu jawab 2 pertanyaan yang gue sebar terpisah di video ini. Jadi pastiin kalian gak skip videonya dan tanpa lama-lama lagi kita mulai aja videonya. Kita tahu kalau perkembangan AI mulai menggila semenjak munculnya ChatGPT. Sejak lahirnya ChatGPT mulai banyak perusahaan lain yang membuat AI yang juga nggak kalah gilanya. Mungkin kebanyakan dari kalian yang nonton ini have no idea, sekarang AI udah secanggih apa. Gua kasih tahu ke kalian, dengan perkembangan AI yang secepat ini, film-film robot yang kalian tonton sekitar tahun 2005, tahun 2003 gitu, itu mungkin aja bukan jadi film fiksi lagi ke depannya, tapi bisa jadi film dokumenter. Pekerjaan paling pertama yang akan digantikan AI adalah pekerjaan kreatif. Dan pekerjaan di tahun 2024 yang sudah sangat terancam atau bahkan sudah digantikan sama AI adalah desain grafis, copywriter, produser stok video, gambar, ilustrator, penulis buku, video editor, arsitek, desain 3D, animator, dan masih banyak lagi. Kalian yang mungkin pernah kerja di bagian ini pasti ngerasain dampaknya. Bahkan pekerjaan gue sebagai voice over aja juga bisa terancam. Tapi kalian harus paham, maksudnya kata digantikan ini, itu apa maksudnya? Gue cukup yakin ya, at least sampai tahun 2030. Pekerjaan manusia ini nggak sepenuhnya digantikan sama AI. Tetap butuh manusia untuk mengoperasikan AI-nya. AI-nya itu nggak bisa bekerja sendirian selama nggak ada instruksi dari manusia. Sekali lagi, ini prediksi gue sampai tahun 2030 aja. Dan ini sebenarnya prediksi yang sangat optimis sama lambatnya perkembangan AI. Walaupun perkembangan AI cepat banget. Gue gak tahu apakah AI ntar setelah lewat tahun itu bisa segila apa. Apakah mungkin bahkan manusia gak dibutuhkan lagi. Mungkin AI dan AI bisa bekerja sama untuk membuat sebuah produk baru. We don't know. Tapi gue melihat kayaknya perkembangannya bakal ke sana. Tapi ini berarti AI ini adalah kabar buruk dan kabar baik di saat yang bersamaan. Kabar buruknya, tetap akan ada banyak orang yang dipecat. Kabar baiknya, gak semuanya dipecat. Yang gak dipecat ini adalah orang-orang yang pinter pakai AI dan bisa menggantikan rekan-rekan kerjanya yang lain. Jadi yang tadinya misalnya satu orang itu bisa cuman kerjain satu pekerjaan dalam satu hari. Nah dengan AI, satu orang itu bisa kerjain 2 atau bahkan lebih banyak pekerjaan dalam satu hari. Jadi lebih efisien kerjanya. Pekerjaan jadi jauh lebih cepat selesai dan lebih efektif. Ini kenapa kalian yang bekerja di dunia kreatif itu sangat-sangat penting untuk bisa belajar AI.
Kalau kalian marah-marah nih, kalian ada yang bilang, gue tahu banyak banget teman gue yang lumayan anti ya sama AI dan bilang kayak, iya AI itu kan mencuri gambar lalu orang itu nggak pakai copyright bla 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 bla. Mampuslah kalian yang punya ego kayak gitu, ego terlalu tinggi. Gue kasih tahu ke kalian, mau ngomong apapun kalian, mau kalian demo-demo gila-gilaan, perusahaan tetap lebih suka pakai AI dibanding hire kalian yang kerjanya lambat. Kalian bikin satu gambar, itu bisa berhari-hari. Atau, ya let's say lah, satu gambar satu hari. Gue buat gambar begini, ini cuma beberapa detik aja, pakai AI-nya DALL-E atau Midjourney. Nggak ngeluh lagi AI-nya. Menurut kalian, company lebih suka pakai siapa? Hire satu orang yang cuman bisa buat 15 gambar dalam satu bulan dengan gaji UMR, atau bayar 500.000 sampai 700.000 sebulan dan pakai AI untuk bikin satu gambar tiap 30 sampai 60 detik. AI-nya nggak ngeluh, nggak minta naik gaji, nggak ada cuti, disuruh kerja malam juga mau. Dan minta revisi berkali-kali juga nggak pernah marah balik. Buang ego kalian. Kalian nggak akan pernah bisa menang lawan AI ini. Karena permintaan AI di semua perusahaan semakin banyak. Justru harusnya kalian yang belajar gimana cara bikin desain gambar segila mungkin dengan bantuan AI. Kalau kalian bisa begitu, itu kalian bisa dapat kerja bagus. Tapi kan bang, lu kan voice over artist, nanti pekerjaan lu bakal digantiin sama AI dong. Gua tahu pasti ada yang dari tadi itu berpikir mau nanya seperti ini. Yes, pekerjaan gua akan digantikan sama AI. Dan malah beberapa aspek pekerjaan gua itu sudah digantikan sebenarnya. Yang dulu-dulu gue masih bisa ngisi iklan-iklan murah yang kalian sering lihat di Instagram atau video shorts YouTube. Sekarang semuanya udah diganti sama AI dari Eleven Labs. Pekerjaan gue satu sektor udah hilang. Tapi di tahun 2024 ini, AI masih belum bisa merubah atau merevisi nada voice over yang terlalu detail. Jadi sejauh ini manusia masih bisa kerjain. Apakah suatu saat sepenuhnya bisa digantiin? Yes, bisa. Apakah bakal 100% hilang lapangan pekerjaannya di tahun 2030? Tetap akan ada klien yang prefer manusia dibanding AI, apalagi kalau misalnya manusianya punya suara yang khas. Jadi gue nggak rekomen kalian yang mau masuk ke dunia voice over untuk jadi full time. Tapi cukup jadi part time aja. Kalian tetap harus punya pemasukan dari tempat lain seperti yang gue lakuin sekarang. Dan sebenarnya gue harus akui sih, kalau di Indonesia voice over itu masih sangat bagus. Karena voice over yang pertama kali akan digantikan itu adalah voice over yang berbahasa Inggris. AI masih belum bisa ngobrol bahasa Indonesia dengan lancar kayak kita sehari-hari gini. Masih kedengaran terlalu formal kadang. Tapi ingat ya, kata kuncinya, belum bisa. Suatu saat akan bisa. Mungkin kalian yang nonton ini banyak yang buta dan nggak tahu perkembangan AI sudah segila apa di tahun 2024. Oke, coba dari 4 gambar ini yang muncul di layar kalian, mana foto yang AI? Gua kasih waktu 10 detik. Oke, udah punya jawabannya? Nah. Ya, benar. 100 buat kalian. Nggak peduli jawaban kalian yang mana, A, B, C, atau D, semuanya yang kalian lihat itu adalah AI. Semua foto yang kalian lihat barusan, itu nggak ada yang asli. Ya, semua video yang kalian lihat ini sekarang, ini semuanya adalah stock footage yang biasa kalian beli di Shutterstock. Tapi ini semua bukan stock footage yang di syuting. Ini semua AI. Yang dibuat sama satu AI namanya Sora. Semua yang kalian lihat ini itu palsu, nggak nyata, nggak pernah di-shoot sama sekali. Cuman dibuat berdasarkan ketik-ketikan perintah doang. AI Sora sudah bisa bikin video segila ini. Dan kalian perlu ingat lagi, AI ini tuh masih baru. AI nggak akan pernah lebih jelek lagi dari hari ini. Kita cuman akan bergerak ke depan, dan teknologinya ini akan semakin lama semakin bagus. Oh ya, gue juga mau kenalin ke kalian, gue punya guru bahasa Inggris ya, namanya ChatGPT 4o. Gue sering latihan conversation English sama dia supaya bahasa Inggris gue bisa terus keasah. Say hello to ChatGPT 4o. Hi ChatGPT, I want you to speak English to me and I'm introducing you to the camera, so say hi to the camera. Hi there, this is ChatGPT 4.0. Nice to meet you all. Could you explain what you can do just in simple terms? Don't make it long. Sure, I can answer questions, help with learning, provide information, and chat about many topics. Oke, gue bakal ngomong sama lo pakai bahasa Indonesia. Coba ngomong pakai bahasa Indonesia dengan logat Indonesia ya, jangan pakai logat Inggris. Bisa nggak? Bisa, gue
gue bakal ngomong pakai bahasa Indonesia dengan logat yang lebih santai. Ada yang mau lo tanyain atau obrolin? Ini bakal ngubah dunia. ChatGPT yang kalian lihat barusan, yang gua ngobrol bareng, itu cuman permulaan. AI yang bisa ngobrol sama manusia akan menggantikan banyak sekali pekerjaan. Bahkan sekarang ya, udah ada dikembangkan AI yang bisa ngeliat. Tadi kan cuma bisa ngobrol tuh, kameranya tuh belum aktif. Kalau kameranya bisa melihat apa yang ada di sekitar dia, dan dia bisa identifikasi apa yang ada di sekitar yang bisa dilihat kamera, it's going to be mind-blowing. Kalau dia bisa melihat ekspresi wajah manusia, dia tahu semua benda, dan bahkan kita bisa bikin kedua AI ngobrol, itu bakal jadi, it's going to be the future, man. Dan ini sudah ada. It's not science fiction anymore. Ini beneran sudah ada. I want to introduce you to somebody. Well, hello there, cutie. What's your name, little fluffball? This is Bowser. Well, hello, Bowser. Aren't you just the most adorable little thing? Dan ini tuh bukan berita baru, ini tuh udah terjadi beberapa minggu lalu. Kalau kalian nonton video ini dan kalian baru tahu, kalian udah ketinggalan beritanya. Cukup satu akses ke dunia nyata seperti itu, di mana AI udah bisa ngeliat dan ngobrol, akan ada pekerjaan lain yang sudah pasti digantikan sama AI. Ini adalah daftar pekerjaan yang akan hilang dan terancam di tahun 2030. Kalian bisa lihat sendiri. Dan semua list yang kalian lihat ini tuh bukan gua yang ngomong. Ini AI-nya sendiri yang ngomong. Dia akan gantikan 30 pekerjaan ini. Dan ingat, ini cuma 30 aja. Ya, masih ada lagi pastinya. Apalagi kalau AI suatu saat punya tubuh fisik yang sama seperti manusia. Bahkan pekerjaan kayak babysitter aja mungkin bakal digantiin sama AI setelah tahun 2030. Oke, kita dari tadi udah bahas pekerjaan apa yang akan digantikan sama AI. Yang paling pertama yang bisa kita lakukan sudah pasti adalah kita harus bisa pakai AI-nya. Kalian akan berkompetisi dengan orang-orang banyak dengan lapangan pekerjaan yang akan semakin kecil. Di Indonesia sendiri itu ada 7,2 juta pengangguran yang terdaftar, yang terdata, belum yang nggak terdata. Dan tahun-tahun ke depan, lapangan pekerjaan akan semakin kecil lagi. Kenapa? Karena perusahaan akan tetap lebih memilih AI dibandingkan harus nge-hire 2-3 karyawan tambahan. Tiap tahun juga pasti lulusan SMA sama S1 yang mau mencari pekerjaan itu akan terus bertambah. Dan ini cuma akan memperparah kompetisi lapangan. Dan kalian perlu tahu, ya, ini nggak cuma di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia. Ini di seluruh dunia ngalamin hal seperti ini. Kita semua in the same chaos. Kita malah sebenarnya termasuk lebih beruntung. Karena implementasi AI di sebuah perusahaan, itu menurut gua pribadi nggak secepat luar. Kita tuh lumayan lambat dibandingkan negara luar. Masih ada jendela sedikit yang lebih lebar untuk bisa keluar dari kemiskinan struktural ini. Di luar negeri, kayak di US, itu jumlah pengangguran juga terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Dan ditambah lagi inflasi harga sandang pangan papan semakin mahal. Jadi kalian bayangin betapa chaosnya dunia 5 tahun lagi ketika orang nggak ada uang karena dia nggak bekerja dan kebutuhan dasar semakin mahal. Ya, coba kalian pakai imajinasi kalian sendirilah. Kira-kira dunia bakal kayak apa tahun 2030. Jadi itu yang pertama, kalian harus bisa pakai AI-nya. Coba belajar dari YouTube cara pakainya. Ada AI yang berbayar dan saranku coba bayar aja dan pelajari sendiri. Jangan mau ambil pendidikan yang cuman gratis-gratis saja. Produk-produk AI yang gratis emang banyak, cuman itu nggak sebagus itu. Kalian harus cobain produk yang top notch, yang emang berbayar. Percayalah, kualitas pendidikan berbayar itu tetap akan lebih jauh bagusnya daripada yang gratis. Sama juga kayak kalian misalnya beli kelas online gitu, course online. Kalian yang suka kelas-kelas gratis, coba pikir baik-baik. Kenapa ada orang yang mau luangin waktu ke kalian secara gratis berkali-kali? Orang ini juga butuh duit. Kalau dia bisa bagiin waktunya gratis ke kalian, itu tanda tanya besar. Kalaupun dia beneran kasih gratis, pasti ada yang nggak dia sharing. Pasti dia ada promosiin kelas, pasti ada promosiin buku atau lainnya, pasti ada.
Saranku, ambil aja kelasnya. Gak ada yang salah dari jualan kelas. Jangan mau kemakan stigma, ini orang kaya dari jualan kelas. Orang ini bla 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 tapi jualan kelas. So what kalau dia jualan kelas, ya? So what kalau dia jualan buku? Kalau dia tagih duit ke kalian dan dia kasih waktu ke kalian untuk produknya dia, artinya itu produk ada nilainya yang gak pernah dia sharing ke publik. Beli dan bayar produk itu. Anggap itu investasi ke otak kalian yang bisa bikin kalian bikin duit lebih banyak lagi. Ada banyak banget ya kelas online yang ada di luar sana. Kalian cuma perlu cari dan niatin aja. Kita sekarang udah hidup di zaman yang berbeda. Kalian yang gak niat dan cuma berharap dapat rezeki gitu, minta rezeki gitu ke atas, tanpa ada perjuangan, itu bakal mati dilahap sama kemiskinan. Ini wake up call buat kalian. Kalau kalian sekarang gak ada pekerjaan dan nganggap kalian bisa hidup dengan kondisi kalian yang sekarang, kalian bakal kalah sama yang lebih niat untuk mau belajar. Gak ada yang namanya terlambat, oke? Bahkan para orang tua nih yang nonton video ini yang umurnya 40 tahun ke atas, gua tahu orang-orang yang nonton video ini tuh banyak bapak-bapak sama ibu-ibu yang udah punya anak. Statistiknya ngomong kayak gitu soalnya. Belajar teknologi itu masih belum terlambat. Jangan nganggap belajar teknologi itu mustahil. Kalau diniatin, pasti bisa. Jangan berharap 100% dari anak kalian yang belum tentu sanggup untuk cari kerja di zaman sekarang. Mereka sendiri kesusahan dapat duit untuk hidupnya sendiri. Oke? Anggap video ini jadi peringatan tsunami yang sebentar lagi akan muncul. Kaburlah ke tempat yang lebih tinggi dan jauh dari pantai. Mulai dari sekarang. Jangan ditunda. Jangan besok, jangan ya. Kalau ada niat pasti bisa. Kalian yang nonton ini kalau sedang berjuang untuk satu hal, ingatlah kalau di awal-awal itu terasa kayak nggak ada hasilnya sama sekali. Semuanya tuh kayak gagal, semuanya tuh kayak runtuh. Kayak kalian ngebuang-buang waktu. Sama kayak gua ngebuat channel YouTube ini. Channel ini aslinya itu udah bikin ratusan video. Awalnya tuh vlog di tahun 2015-an. Pindah ke video lifestyle, pindah lagi ke video voice over, pindah lagi ke lucid dream dan astral projection, dan sekarang pindah lagi ke tema konspirasi. Hampir 10 tahun, ya, hampir 10 tahun gue bangun channel ini. Baru bisa dapat subscriber 50.000. Dan ini juga masih di tengah-tengah perjalanan. Apakah gue stop di tengah-tengah? Oh iya, gue stop di tengah-tengah. Entah berapa kali, banyak. Apakah gue nyerah? Iya, gue juga nyerah beberapa kali. Tapi balik lagi untuk lanjut. Kalian semua akan ngalamin fase ini. Dimana semuanya tuh kayak, wah motivasinya tuh kuat banget. Semuanya terasa kayak jalannya di depan itu terasa terang, benerang, kosong, bagus, gampang gitu. Kalian bakal ngerasain itu. Tapi pas kalian eksekusi, ternyata nggak seindah itu. Ini namanya Dunning-Kruger Effect. Kalian bisa lihat chartnya di sini. Oke? Kalian bisa lihat ketika semangat untuk melanjutkan pekerjaan tiba-tiba udah drop. Kalau kalian terusin, kalian itu akan bangkit lagi pelan-pelan. Ingat aja, emang jalannya itu nggak seharusnya mudah. Tidak seharusnya mudah. Jalan itu emang berlobang, emang susah, emang capek, dan emang kelihatan mustahil. It is supposed to be hard. Ya, kalau jalannya mudah, semua orang bisa. Kalau kalian ngerasain susah, itu artinya kalian di jalan yang benar. Nggak peduli umur kalian masih muda atau udah orang tua, masih ada waktu untuk belajar. Edukasi itu nggak pernah kenal umur, tinggal niat atau enggaknya aja. Jangan bilang kalian terlalu tua untuk belajar sesuatu. Menurut gua itu cuman alasan doang. Oke, di video ini selain gue mau bikin wake up call buat kalian, gue juga mau ngasih berita baik ya, karena kita negara warga Indonesia. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kita itu perkembangan integrasi AI-nya itu cukup lambat dibandingkan sama luar negeri. Gue cukup yakin nggak akan semua pekerjaan digantikan sama AI dalam waktu dekat ini. Pekerjaan paling pertama yang akan digantikan AI adalah pekerjaan yang mayoritasnya berada di kota. Di pedesaan, ini akan beda cerita. Pekerjaan seperti petani, perkebunan, peternakan, perdagangan seperti barang-barang grosir, yang biasa kita pakai buat sehari-hari, ini nggak akan langsung digantikan sama AI dalam waktu cepat. AI hanya akan menggantikan 3 sektor tadi yang gue sebutin di negara-negara yang sudah maju, dan kemungkinan terbesarnya itu untuk sektor-sektor yang mahal. Jadi kayak misalnya perkebunan indoor atau tumbuh-tumbuhan yang emang mahal gitu, itu mungkin akan digantikan sama AI. Atau peternakan sapi yang mahal gitu kira-kira. Atau minimarket yang udah full tanpa pegawai. Khusus yang minimarket ini sebenarnya udah ada di luar negeri, udah banyak.
Cuman Indonesianya aja yang belum ada. Untuk perkebunan dan peternakan, AI-nya akan menggantikan jumlah pekerja suatu saat nanti. Sama kayak cerita gue sebelumnya, di mana seorang bos pasti lebih memilih untuk pakai robot yang bisa kerja 24 jam, dan kerjanya bisa akurat dan dipercaya. Ini bahkan juga sudah ada di US sama di Cina ya. Jumlah petani konvensional itu berkurang karena digantikan dengan drone AI untuk menyemprot pestisida dan ya pekerjaan tetek bengek lainnya lah. Tapi walaupun begitu, petani dan peternakan tradisional itu tetap akan ada ke depannya. Tapi gue nggak tahu setelah tahun 2040, 2050 gimana. Imajinasi gue bilang kalau lahan sawah gitu atau perkebunan itu udah nggak ada lagi yang ngolah. Karena generasi-generasi selanjutnya nggak mau lagi jadi petani. Akhirnya dibeli sama negara atau sama swasta gede gitu. Dan para pekerjanya robot semua. Who knows? Gue nggak tahu. Atau mungkin campur aduk gitu, ada manusia ada robotnya. Perdagangan jual beli barang kayak misalnya warung itu tetap akan ada. Jadi kalian yang mau buka bisnis dagang grosir kayak misalnya beras, gula, dan lain-lainnya ini tetap akan ada ya. Malahan kalau orang-orang di desanya bisa pakai AI, pekerjaannya jadi lebih mudah. Bikin pembukuan, ngitung stok gudang, atau bahkan marketing ke warga sekitar itu juga bisa pakai AI. Tinggal kalian kreatif-kreatif aja, pintar pakainya. Pekerjaan kalian tetap aman. Tapi yang jadi masalah bukan AI yang gantiin pekerjaan kalian. Tapi apakah warga-warga sekitar itu sanggup beli produk kalian atau enggak? Ingat, di tahun-tahun ke depan pengangguran itu semakin banyak. Itu artinya otomatis tetangga-tetangga kalian itu daya belinya akan turun. Sedangkan inflasi akan terus ada yang membuat harga beras, gula, telur, daging itu semuanya naik. Jadi walaupun AI nggak menggantikan pekerjaan kalian, tapi AI membuat pelanggan kalian jadi nggak punya duit untuk belanja di tempat kalian. Jadi antara kalian harus banting harga, atau boleh berpikir untuk jual barang yang nggak konvensional, yang kita nggak biasa lihat gitu di warung. Misalnya contoh, beras diganti jadi ubi atau sagu atau jagung gitu. Ya jujur lah, gue nggak expert lah di bidang ini sama sekali. Gue cuman sharing pandangan gue aja. Konsepnya ini tuh mirip sama minyak goreng yang udah nggak mampu lagi dibeli warga. Akhirnya diperkenalkan sama negara, oke ada minyak goreng merah yang lebih murah dengan marketing lebih sehat gitu. Kalian udah harus mulai berpikir untuk berdagang dengan kungfu yang berbeda di tahun-tahun ke depan ini. Kalau orang tua atau dewasa muda ya kayak gue yang udah kesusahan di tahun 2024, kalian bisa bayangin nggak? Apa yang bakal terjadi sama anak-anak remaja sekarang? Anak-anak bocil 17 tahun ke bawah yang kalian lihat joget-joget di TikTok itu. Yang kerjaannya main Mobile Legends sambil ngomong, wih karakternya tobrut gitu. Kalian bisa bayangin nggak masa depan mereka tuh bakal kayak gimana? Untuk kalian yang masih muda, terutama masih SMA atau SMP lah, dan masih belum masuk kuliah, mungkin pesan ini juga berlaku ya untuk kalian orang tua yang punya anak. Gua pribadi sekali lagi, gua pribadi menyarankan kalian untuk masuk atau setidaknya menyentuh dunia IT. Dan sebenarnya gua sangat-sangat menyarankan untuk masuk ke dunia IT. Atau yang sudah kuliah bahkan sudah masuk IT, sembari kalian belajar coding, gue sangat rekomen kalian belajar coding di Web3, Web3, atau blockchain. Dunia perbankan itu semuanya akan bergeser ke Web3 atau blockchain. Dan SDM di Indonesia itu masih sangat sedikit di bidang ini. Kalian akan punya saingan yang jauh lebih sedikit. Sedangkan lapangan pekerjaannya itu luar biasa banyak. Plus, kalau kalian bisa bahasa Inggris lancar, kalian bisa bekerja di luar negeri, tapi tetap tinggal di Indonesia. Jadi kalian bisa dapat gaji dolar, kalian dapat gaji UMR-nya sana lah kira-kira. Dan gak akan dapat UMR juga sih, pasti lebih. Sesedikit itu orang-orang yang bisa coding Web3. Sampai perusahaan-perusahaan besar gak masalah untuk hiring orang dari luar negeri. Atau bidang kedua, yang pecahan IT yang lainnya, yaitu AI itu sendiri. Kalau kalian bisa buat AI kalian sendiri dan kalian bisa jual produk itu ke berbagai perusahaan di Indonesia, kalian pasti menang. Orang-orang IT akan jadi pemenang di kemajuan teknologi di masa depan ini. Kalian bakal win the game, very easy. Saran dari gue ya sebagai orang yang sudah lulus kuliah ambil S1,
dari gue pribadi ya. Fuck your passion. Passion lu kemungkinan besar nggak akan kasih lu makan. Kalaupun dia kasih lu makan, makannya itu pas-pasan. Gue sangat menyarankan kalian belajar sesuatu yang kalian emang bisa atau jago. Nggak peduli kalian suka atau nggak. Dapat duit banyak aja dulu dari sana. Lalu lakuin passion kalian sebagai hobi. Gue dulu passionnya bikin film. Oke? Pas bekerja di dunia film dan dunia iklan, rasa funnya langsung hilang. Sekarang gue udah nggak passion lagi sama bikin film. Pekerjaan gue sekarang, apakah gue passion sama voice over? Kagak. Apakah gue passion bikin video kayak gini ngobrol ke kalian? Enggak. Gue butuhnya makan, makanya gue kerjain ini. Passion gue itu sekarang traveling sama olahraga. Satu hal lagi yang gue gak akan capek-capek ngomong, ya. Jangan lagi menabung di bank atau cash disimpan di rumah dalam jumlah banyak. Investasikan. Zaman sudah berubah. Lindungi daya beli kalian dari gerusan inflasi. Kalian silakan pilih mau investasi apa yang kalian paham. Entah itu emas, obligasi, reksadana, saham, kripto, dan lain-lain, terserah kalian. Dan ingat, ini harus investasi yang jangka panjang, 5-10 tahun. Jangan jual beli. Kalian bukan trader, kalian gak jago. Market itu lebih hebat daripada kalian. Kalau semua orang bisa dapat duit dari jual beli saham gitu, semua orang sudah kaya. Ya, gak segampang itu. Kalau kalian mau simpan uang cash di rumah atau di bank, silahkan. Tapi jangan semuanya. Anggap aja itu dana darurat aja dan cukup buat kehidupan kalian sehari-hari. Kalau ada uang sisa yang gak kepake, investasikan aja. Jangan beli barang-barang mewah gak jelas atau healing liburan. Jangan hambur-hamburin duit. At least sampai tahun 2030 ini aja lah. Sampai kalian keluar dari susahnya kalian. Kalau kalian simpan uang di bank atau cash di rumah, didiamin gitu, inflasi akan nyuri uang kalian diam-diam. Katanya 3% per tahun. Ya, kalau kita kaliin 5 tahun aja, itu berarti 15% kasarnya. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya harga biaya pendidikan, harga sewa rumah, dan lain-lainnya itu naik sekitar 8-15% per tahun. Let's say bilang 10% aja lah. Artinya kalau kalian diamin tabungan kalian selama 5 tahun, nilainya itu turun 50%. Walaupun jumlahnya sama, tapi daya belinya turun 50%. Restoran yang biasa kalian makan, ya, walaupun harganya nggak naik, itu pasti porsinya makin lama makin kecil. Udah gak kayak dulu lagi. Udah gak ada cara lain lagi sekarang. Semua orang di tahun 2024 harus jadi hedge fund manager. Udah semuanya harus investasi. Nabung bukan pangkal kaya lagi, tapi sudah pasti miskin. Nabung pangkal miskin sekarang. Yang benar peribahasanya itu di tahun 2024, investasi jangka panjang, pangkal kaya. Seperti yang gue bilang di awal video ini adalah video selebrasi 50.000 subscriber. Oke, dan di video ini gue akan bagiin duit 800.000 ke satu orang yang beruntung. Yang perlu kalian lakuin adalah sudah pasti harus subscribe dan like video ini. Yang kedua, kalian harus menjawab 2 pertanyaan yang ada di video ini. Pertanyaan pertama sudah muncul di tengah-tengah video. Kalau kalian gak ketemu silahkan nonton ulang. Dan pertanyaan kedua adalah, mau kalian apain duit 800.000 ini kalau misalnya kalian dapetin uangnya? Oke, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Lalu jangan lupa tambahin kalimat rahasia di ending jawaban kalian, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kalian nggak taruh kata Bhinneka Tunggal Ika atau penulisannya salah, kalian otomatis akan didiskualifikasi. Pemenangnya akan gue umumin di akhir bulan. Komen kalian akan gue reply dan pastikan kalian nyalain bel notifikasi biar kalian nggak keskip hadiahnya. Gue hanya akan kasih waktu 3 hari untuk kalian balas reply gue. Kalau misalnya kalian terima, hanya 3 hari. Jadi pantengin aja terus channel ini di akhir bulan nanti. Kalian juga bisa nonton video gue lainnya yang entertaining di sini. Silahkan ditonton kalau kalian butuh entertainment. Oke, dah itu aja. Thank you guys. Bye-bye.